Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sedikit berbincang tentang virus yang saat ini sedang melanda hampir seluruh belahan dunia termasuk bangsa Indonesia. Sebagai umat yang beragama, sebagai umat muslim yang baik, kita sudah diajarkan beberapa panduan-panduan untuk menjaga dan melawan dari virus tersebut. Tetapi kemudian virus ini kemudian semakin mengemuka karena sudah masuk ke depan halaman rumah keyakinan keberagaman kita, yaitu Islam. Banyak kemudian tersebar di beberapa sosial media, di Facebook dan sebagainya, seraya mengatakan bahwa saya tidak takut corona, tapi saya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan ini betul, pernyataan ini benar, tetapi pernyataan ini adalah cacat logika, cacat nalar. Kenapa saya katakan seperti itu? Betul, kita hanya takut kepada Allah, kita takut kepada Tuhan. Tetapi logika kita menyamakan corona dengan Allah itu adalah pernyataan yang tidak rasional. Pernyataan seperti ini sebenarnya sudah ada di dalam teologi Islam yang dikenal dengan nama paham Jabariyah. Artinya seluruh aktivitas manusia diserahkan kepada Tuhan, diserahkan kepada Allah. Akhirnya pintu ikhtiar itu ditutup rapat. Padahal di dalam ajaran Islam banyak sekali hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menjaga diri. Di dalam Al-Quran mengatakan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasib dirinya sendiri. Kemudian ada juga riwayat yang paling populer, asar, di mana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin pergi ke Syam, tetapi di sana terdengar ada wabah yang sangat mematikan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika itu? Umar membatalkan perjalanan ke Syam. Kemudian ditanya oleh para sahabat, oleh sebagian sahabat, "Wahai Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah?" Kemudian Umar menjawab, "Saya lari dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain." Ini menunjukkan kita dibutuhkan ikhtiar. Dalam menyikapi wabah corona ini, 3 hal yang harus secara simultan kita lakukan. Secara beriringan. Pertama adalah ikhtiar, yang kedua adalah sabar, dan yang ketiga adalah tawakal. Ikhtiar adalah usaha lahiriah manusia. Ikhtiar ini kita bisa upayakan melalui 2 hal. Yang pertama adalah ikhtiar lahir melalui instruksi kesehatan. Ikuti dari instruksi kesehatan. Jaga kesehatan kita, jaga daya tahan tubuh kita, mencuci tangan kita dengan bersih dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar lahir kita adalah ikuti aturan pemerintah. Pemerintah sudah memberikan himbauan kerja di rumah, ibadah di rumah, dan beraktivitas di rumah. Ini yang harus kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar bersama. Yang kedua ada namanya ikhtiar batin. Sebagai umat yang beragama diajarkan ikhtiar batiniah. Yang pertama dengan apa? Dengan berwudu. Ini sangat ampuh dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Kedua adalah membaca. Salah satu bacaan yang dianjurkan adalah bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. 3 kali. Siapa yang baca 3 kali ini dengan penuh keyakinan, pengharapan akan dijauhkan dari musibah, bala bencana. Dan selanjutnya adalah perbanyak sholawat. 2, ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Setelah itu kemudian baru kita kepada level namanya sabar. Sabar ke atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah tawakal. Bagaimana cara kita tawakal ketika menghadapi virus corona? Dijawab di dalam hadis riwayat Bukhari, "Iza sami'atum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka jangan sekali-kali kamu masuk ke dalamnya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Namun jika ia menjangkiti suatu negeri sementara kalian berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Ini salah satu ikhtiar yang kita lakukan. Karena itu kemudian saya tidak sepakat dengan adanya himbauan di tengah virus tersebar di mana-mana untuk kemudian keluar sesuka hati tanpa mengindahkan instruksi dari pemerintah, tanpa mengindahkan fatwa-fatwa dari para ulama-ulama seperti fatwa MUI misalnya yang menghimbau untuk sholat Jumat di rumah.
ini merupakan salah satu ikhtiar yang sudah hasil melalui ijtihad, bukan individual tapi ijtihad ijtimai, ya, ijtihad yang dilakukan secara kolektif, dan tentu ini adalah lebih dipercaya daripada ijtihad yang bersifat individu. Terakhir, saya teringat dengan sebuah cerita yang sangat inspiratif. Suatu ketika terjadi banjir besar yang melanda di sebuah negeri atau di sebuah daerah, hampir menenggelamkan sebagian rumah warga. Kemudian banyak warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri dan harta mereka, barang-barang mereka. Ada kemudian seorang pemuka agama yang tidak mau mengungsi, tetapi lebih memilih untuk tetap di rumah ibadah itu dengan naik ke atas genteng. Karena dia meyakini bahwa banjir ini adalah kiriman dari Tuhan, dan nanti Tuhan pun akan memberikan pertolongan kepada saya. Akhirnya banjir semakin besar, datanglah tim regu penyelamat yang ingin datang berniat menyelamatkan si pemuka agama. Kata regu penyelamat, "Bapak naiklah ke perahu, saya akan membawa Bapak ke tempat yang lebih aman." Tapi dijawab oleh pemuka agama itu, "Saya tidak mau, saya tetap akan di sini sambil menunggu pertolongan dari Tuhan." Kemudian banjir semakin besar, ya, semakin menenggelamkan sebagian rumah warga. Kemudian datang lagi tim regu penyelamat untuk meyakinkan kepada pemuka agama. Tapi tetap pemuka agama itu berkata, "Saya tidak mau dan saya tidak mau. Saya menunggu pertolongan dari Tuhan." Kemudian banjir semakin besar. Akhirnya rumah ibadah itu ditenggelamkan hingga kemudian pemuka agama itu meninggal dunia. Di akhiran, pemuka agama itu bergegas mencari Tuhan dan protes, "Tuhan, kurang apa lagi yang saya lakukan kepadamu? Saya sudah melakukan apa yang diinginkan. Saya melakukan apa, segala hal yang diperintahkan olehmu. Saya dedikasikan jiwa dan ragaku untuk. Tapi kenapa ketika banjir kau tidak datang menolongku?" Kemudian Tuhan menjawab, "Saya sudah kirimkan perahu, tetapi kamu tidak mau menaiki perahu itu." Nah, dari kisah singkat ini menunjukkan bahwa kita beragama juga harus pakai akal. Ikhtiar, sabar, dan tawakal itu adalah ranah keimanan, tetapi juga diimbangi dengan akal dan pikiran yang sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.